Halo semuanya, selamat datang di bedah taktik kita kali ini. Jadi, kalau kalian pernah main Marksman dan ngerasa cuma jadi sasaran empuk, alias ATM berjalan yang bolak-balik ke base karena mati terus, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sistem dari pro player Yao Dao. Kita bakal ubah gaya main kalian dari yang tadinya cuma modal asal pencet tombol serang, jadi sang dominator sejati yang serba penuh perhitungan. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana para pro player ini benar-benar menguasai arena. Buat ngebantu kalian naik level hari ini, kita udah siapin roadmap yang lumayan padat. Kita mulai dari konsep lebih dari sekedar tombol serang, terus masuk ke fase laning awal dan tempo, ngebahas ekonomi marksman, gimana caranya tim fight dan bertahan hidup, sampai akhirnya menguasai kumpulan hero. Anggap aja ini masterclass buat kalian, dari gelombang minion pertama sampai tulisan victory muncul di layar. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, lebih dari sekedar tombol serang. Disinilah mindset kalian bakal kita rombak total. Coba perhatikan kutipan dari Yao Dao ini. Dia bilang, kemampuan bertahan hidup memastikan hasil damage yang berkelanjutan. Kutipan ini bener-bener ngancurin mitos soal marksman sebagai meriam kaca atau glass cannon. Sebagai pro player dari tim Nanong Hero Jujing, dia ngebangun filosofinya dari satu fakta simple, marksman yang mati itu damage-nya 0. Jadi, ini bukan soal seberapa gede angka merah yang bisa kalian keluarin dalam 1 detik, tapi gimana caranya kalian tetap hidup cukup lama buat memenangkan pertarungan. Makanya, main di level tinggi itu butuh mikir keras. Ini bukan cuma soal seberapa cepat jari kalian mencet layar ya, ini soal manajemen makro strategis. Kalian harus mikirin laning, ngontrol tempo rotasi di map, mikirin cara biar nggak gampang mati, plus ngurusin ekonomi layaknya seorang CEO perusahaan. Serius deh, ini tuh kayak main catur, bukan cuma sekedar mukul-mukul tombol sampai layar HP kalian retak. Nah, ngomongin soal mikir strategis, hal itu bawa kita ke bagian kedua, laning awal dan tempo. Disinilah fondasi permainan kalian dibangun dan ritme match bener-bener ditentukan. Coba bayangin ketegangan di awal game. Di detik ke-30, mungkin kalian masih santai ngebantu mid lane atau rebutan Firehawk. Tapi, perhatikan menit 1:20 detik. Alarm bahaya langsung nyala kencang. Ini momen paling kritis karena jungler musuh kemungkinan besar udah nyentuh level 4. Kalian harus bisa switch otak kalian seketika, dari yang tadinya mode farming santai, langsung jadi mode waspada tingkat dewa. Kalau enggak, ya siap-siap aja ngelihat layar abu-abu, alias mati konyol. Dan ngomong-ngomong soal mati konyol, kesalahan paling umum pemula itu justru terjadi di detik-detik awal. Insting pertama kalian pas lihat minion, pasti bawaannya pengen langsung dihajar cepet-cepet kan? Nah, kata Yao Dao, jangan dilakuin. Tahan serangannya, kalau kalian nge-freeze atau nahan minion di dekat tower sendiri, kalian justru lagi ngemaksa offlaner musuh buat maju terlalu dalam ke area yang bahaya buat mereka. Keren kan? Kalian udah bikin jebakan mematikan bahkan sebelum gamenya benar-benar mulai. Terus, buat ngelewatin ancaman di awal game tadi, kalian wajib banget menguasai protokol kesadaran anti-geng ini. Langkahnya lumayan spesifik. Pertama, mata kalian tuh harus bolak-balik ngelirik minimap setiap beberapa detik. Kedua, rajin-rajin komunikasi sama support buat buka visi map. Terutama, pastiin semak-semak di dekat sungai itu aman sebelum tanda bahaya di menit 1:20 tadi bunyi. Disiplin kayak gini nih yang bakal nyelamatin kalian dari ngasih keunggulan gratis ke musuh. Lewat dari awal game, sekarang kita masuk ke pertengahan game di bagian ketiga, ekonomi marksman. Disinilah jumlah emas yang kalian punya bakal mendikte jalannya pertempuran. 800 emas per menit, yap, kalian gak salah dengar. Ini bukan cuma saran atau target impian, tapi ini adalah standar mutlak buat mendominasi game. Kalau kalian niat mau nge-carry tim sampai menang, angka inilah patokannya. Bisa dapat 800 GPM, artinya kalian berhasil memonopoli semua resource di map dengan sangat efisien dan super kejam buat musuh kalian. Terus pertanyaannya, gimana tepatnya kita nyentuh 800 GPM itu? Caranya pakai pergerakan terukur yang disebut rute farming segitiga. Jadi alurnya gini, kalian clear minion di lane, rotasi ngambil monster jungle, bantu mid lane dapatin prioritas, terus balik lagi. Ini tuh pergerakan yang dinamis banget, kalian gak boleh diam statis. Dan satu kunci utamanya nih, begitu tower pertama musuh hancur, jangan cuma bengong di lane. Kalian langsung invasi ke jungle musuh dan cekik perekonomian mereka sampai habis. Ekonomi yang kuat tadi bakal jadi modal utama kita buat masuk ke bagian keempat, tim fight dan bertahan hidup. Di sini kita bakal ngebahas kekacauan dan psikologi pertempuran yang sesungguhnya. Bedanya pemain amatir sama pro player tuh kelihatan banget pas lagi tim fight. Pemain biasa kalau udah panik, pasti instingnya nembakin siapa aja yang paling dekat sama mereka.
Tapi sistemnya Yao Dao ini menuntut kedisiplinan absolut. Urutan prioritasnya harus jelas. Kalian hadapi hero tebal di garis depan dari jarak aman, sambil terus waspada nyari flanker atau assassin yang siap nyulik kalian dari samping. Setelah dirasa aman, baru deh kalian fokus bantai carry utama musuh. Ini yang namanya agresi yang sepenuhnya terkendali. Biar gampang nerapinya, ada satu konsep psikologis yang luar biasa brilian, pemikiran musuh imajiner. Coba deh pas lagi main, bayangin map itu dari sudut pandang musuh yang lagi ngincar kalian. Kira-kira si assassin ini lagi ngumpet di kegelapan sebelah mana ya? Kapan ultimate mautnya siap dipakai? Kalau kalian bisa terus-menerus memposisikan diri dari sudut pandang predator kalian, dijamin kalian nggak bakal pernah lagi jantungan gara-gara tiba-tiba di geng mendadak. Sebagai contoh konkret, coba perhatikan angka 11 detik ini. Ini adalah waktu cooldown mutlak dari skill 2-nya Arlie. Kenapa sih melacak angka ini penting banget? Karena pas kalian lagi adu mekanik atau perjudian nyawa di lane, kalian bener-bener bergantung sama hitungan presisi ini. Ini tuh sains cuy, bukan tebak-tebakan acak. Begitu kalian tahu musuh baru aja buang skill utama mereka, kalian punya jendela waktu 11 detik yang sangat aman buat main super agresif tanpa perlu takut dibalas. Dan ingat, kalian harus beradaptasi dan bertahan. Meracik 1 atau 2 item defense atau semi-tank itu bukan berarti kalian cemen atau mainnya penakut. Enggak sama sekali. Itu justru taktik cerdas biar kalian nggak langsung nguap dalam 1 detik pas diculik musuh. Kalau 1 item defense aja bisa bikin kalian selamat dari combo maut dan bisa terus ngasih damage lewat kitting, itu sama aja kalian nyumbang ribuan damage yang nggak bakal pernah terjadi kalau layar kalian udah abu-abu duluan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir di bagian kelima, menguasai kumpulan hero. Disinilah kita nerapin semua filosofi makro dan mikro tadi ke dalam fase draft pick yang spesifik. Dengerin ini baik-baik ya, karena sering banget disepelein. Sebuah match itu bisa aja udah dimenangkan, atau hancur berantakan bahkan sebelum minion pertama muncul di arena. Fase ban and pick itu sebenarnya medan perang pertama kalian. Jangan buru-buru ngepick hero farming di awal biar nggak di-counter keras sama musuh. Terus bangun sinergi duo yang kuat sama support kalian, dan pastiin hero yang kalian pilih itu bisa nambal kekurangan komposisi tim. Taktik drafting yang cerdas ini tuh sama krusialnya dengan seberapa akurat bidikan tembakan kalian. Dari segi pilihan hero, pendekatannya juga bisa beda jauh nih. Di satu sisi, kita punya Arlie, hero mobilitas tinggi yang nuntut mekanik dan presisi tingkat dewa. Item build-nya murni fokus ke full damage dan mobilitas. Dan ingat, skillnya benar-benar harus disimpan dengan ketat cuma buat kabur atau bertahan hidup aja. Di sisi lain, ada Denji, pilihan yang pas banget buat pemula yang mau main ala semi-tank. Fokusnya di sini beda banget. Kalian cuma perlu maju pelan-pelan, pakai serangan dasar secara terus-menerus, sambil rajin ngilangin efek debuff dari musuh. Intinya, kit hero yang beda nuntut taktik dan pilihan item yang beda jauh juga. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kalian pikirin hari ini. Setelah kita bongkar habis semua pemikiran strategis, rute rotasi farming, sampai ke psikologi bertahan hidup ini, apakah kalian mau tetap jadi sasaran empuk yang cuma tahu cara mencet tombol serang? Atau kalian udah siap nerapin sistemnya Yao Dao ini? Berani nge-freeze minion di awal, nge-eksekusi rute segitiga mematikan kalian, dan benar-benar mendominasi jalannya permainan? Pilihan ada di tangan kalian. Bawa ilmu baru ini ke rank match kalian selanjutnya dan rasain sendiri bedanya. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan taktik kita hari ini dan selamat mendominasi arena.